pengertian dengan teman. Dia orangnya membantu teman. Jadi siapapun yang dekat Pak Alex pasti merasakan kebaikan dia, pasti. Jadi kebaikan dia itu Pak Alex baik sendiri kadang lupa dengan kebaikan itu. Saking banyak dia nanam gitu. Masih banyak sekali cita-cita Pak Alex yang dia ingin wujudkan. Meninggalnya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin menyisakan cerita bagi masyarakat. Tak hanya warga umum, tokoh politik pun menaruh rasa hormat kepadanya. Ya, salah satunya cerita dari Henry Zainuddin. Ia membongkar sederet legasi yang diberikan Alex Nurdin kepada warga Sumatera Selatan. Lebih lanjut, terungkap ternyata Alex Nurdin berjalan maju ke depan meninggalkan warisan kebijakan tanpa berharap apapun sebagai pamrih. Lantas, seperti apa sisi lain dari Alex Nurdin? Saksikan selengkapnya hanya di Sri Poku TV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Henry Zainuddin, MA. Gini Pak, sebelumnya Pak, pertanyaan pertama, kapan pertama kali Bapak mengenal Bapak Alex Nurdin? Ya. Saya mengenal Pak Alex itu tahun 1999. Waktu itu saya diajak Pak Rosihan Arsad, waktu itu Gubernur Sumatera Selatan, berkunjung ke Sekayu. Nah, pada saat itu kita tidak tahu apa-apa kalau berkunjung ke sana itu. Kita lihat ada sosok yang saya sering lihat di koran, pakai kacamata, ganteng gitu kan. Siapa Bapak ini? Rupanya sering dua kali nyalon Bupati Lahat dan Wali Kota Palembang. Semuanya gagal Pak Alex waktu itu. Tahu-tahu saya waktu di Sekayu melihat Pak Alex dilantik oleh Pak Rosihan sebagai sekda di Kabupaten Muba. Itu pertama ketemu dengan Pak Alex. Itu. Kalau boleh tahu Pak, pada saat waktu itu kan Pak Alex Nurdin kan menjabat sebagai sekda di Muba, Pak ya. Berarti pada saat itu Bapak sebagai apa Pak? Saya waktu itu aktivis di HMI, di KNPI dan di Humanika. Jadi dengan Pak Rosihan itu kedekatannya itu adalah Bang Bursa, Bupati Lahat sekarang dulu Ketua Humanika. Jadi jaringan Bang Hariman Siregar dan Pak Rosihan ada dekat di sekitar jaringan Bang Hariman lewat Dr. Aca. Pada waktu itu Pak, apa yang Bapak sama Pak Alex Nurdin rancang atau proyek waktu itu yang pada saat pertama kali? Ya, waktu itu kita kan ngamatin saja setelah pertemuan itu. Terus ada beberapa kali kita ketemu, Pak Alex minta ketemu dan ketemulah kita. Akhirnya intens kita. Terus kita waktu itu karena dia jauh di Muba, Pak Alex waktu itu mau pemilihan tahun 2000 itu, rasanya tahun 99 apa 2000 dia pemilihan. Dia mencalonkan diri dan kita sekedar bisa melihat dari media waktu itu. Media, Pak Alex nyalon gitu kan. Dalam kita dari jauh saja waktu itu ngelihat itu dinamika itu. Dan pada akhirnya dengan dinamikanya Pak Alex menang, dia pasangan dengan Pak Matsuro waktu itu. Dan alhamdulillah Pak Alex tahun 2000 dilantik. Nah, setelah itu kita sering diskusi dengan Pak Alex. Dan hebatnya itu Pak Alex itu dia mau menerima masukan dari siapapun. Itu kelebihan Pak Alex. Dia mau menerima masukan dari orang. Baik itu menerima kita ide, maupun misalnya kita kasih masukan Pak Alex, jangan begini, jangan begitu. Dia mau. Itu kelebihan dia sehingga kita senang waktu itu memberikan masukan. Karena pada tahun 99 itu kan kita masih muda semua. Umur 25, 26, masih
Kalau bahasa Palembang tuh masih cak pakam kan istilahnya, karena mahasiswa, karena aktivis, sehingga kita pengen ide kita itu sampai waktu itu. Jadi salah satu pendengar yang baik juga dan menerima Iya. saran dari organisasi dan masyarakat. Berarti selain itu Pak, apa lagi Pak pesan yang Bapak ingat betul sosok Pak Alek Nurdin selain yang Bapak sebutkan tadi? Ya, Pak Alek itu selain dia pendengar yang baik, kalau bahasa kita tuh ya menerima masukan itu sudah bagus. Modal pemimpin tuh harus menerima masukan. Yang kedua, Pak Alek itu baik sekali ya. Mau baiknya itu umum ya. Dari sisi kebijakan, ada teman dia yang mau pindah, istri, anak, dulur apapun, dia welcome. Nah, itu yang pertama. Dari sisi dia pengertian dengan teman, dia orangnya membantu teman, gitu kan. Itu yang saya lihat. Jadi siapapun yang dekat Pak Alek pasti merasakan kebaikan dia, pasti. Karena Pak Alek itu baik. Orang gaul-gaul kepala aja dia tahu gitu kan. Ini kadang ada pemimpin udah diceplosin aja nggak ngerti gitu kan. Nah, tapi Pak Alek itu kesan saya itu dia menabur kebaikan pun dan orang itu nggak tahu. Lupa. Pak Alek saking banyaknya bantu orang, dia lupa bahwa pernah bantu gitu kan. Itu dari sisi personal. Dari sisi kebijakan, Pak Alek kebijakan dia itu memang pro rakyat. Pengen bagaimana merasakan. Pada tahun itu 2006 rasanya dia kampanye. Dia punya ide sekolah gratis, berobat gratis. Zaman itu kan bukan zaman uang lagi banyak sekarang gitu kan, lagi susah, belum ada yang namanya rasanya BPJS tuh 2000 berapa ya? Periode akhirnya Pak SBY BPJS di. Itu semua kebijakan itu semubah waktu itu berdampak. Ya, kehidupan ini kan kalau bagi orang tua kan yang paling penting itu anak sekolah. Soal makan kan ada nasi pakai kerupuk, orang tua kan sanggup. Tapi untuk anaknya itu harus nomor satu, harus sekolah. Nah, hadir Pak Alek pada saat itu memberikan solusi. Kau sekolah gratis, yang penting anak kau sekolah. Sama apa yang satunya kebutuhan yang mendesak di masa ya berobat. Saya lihat di medsos, saya lihat keluar semua itu ada yang sekarang udah jadi orang sukses, emaknya sakit, takut ke rumah sakit, tahu-tahu dibayari betul oleh pemerintah kabupaten. Dan alhamdulillah begitu Pak Alek menjadi gubernur, program itu meluas se Sumatera Selatan. Itu karya yang luar biasa. Semua orang merasakan. Ya kalau orang yang menengah ke atas kan tidak perlu itu. Tapi untuk tindakan, misalnya untuk operasi apapun itu penting. Walaupun dia orang kaya, kalau tindakan pasti penting. Misalnya tindakan operasi jantung gitu, dan lain-lain. Itu yang saya melihat Pak Alek tulus kalau soal bekerja. Dia itu pengen program dia menyentuh dan itu dia sebagai pelopor. Pengen terus dari bupati sampai jadi gubernur, pokoknya kalau pacak jadi pelopor terus gitu kan. Pelopor LRT. Belum ada orang punya se-Indonesia LRT. Di Sumatera ada ya. Pelopor lagi. Dia misalnya apa itu namanya? SEA Games. Oke, SEA Games. Enggak salah, kecil, Asian Games. Karena semua hal itu disulap kayak pemain sulap. Jadi itu bermanfaat sekali. Atlet, bayangkan. Ini maksud saya. Program Pak Alek itu semua orang pasti tersentuh. Soal atlet, PPLP namanya. Ada dulu namanya klub sepak bola sisa. Pak Alek datangkan pelatih dari Inggris malahan ya. Sekarang lihatlah di media-media.
Ada Yogi dulu pemain hebat. Sudah baru-baru ini aku lihat dari pemain mana ya? Dari sisa semua, dari PPLP Muba. Dan kota atlet itu memang Muba dari sampai sekarang, dari Pak Alex sampai itu. Bayangkan waktu itu tahun 2007 apa 2008 kejurnas nasional angkat berat, angkat besi di Muba gitu kan. Efeknya sekarang Sumsel sekarang mulai ada keluar bibit-bibit untuk mendapatkan emas. Tahun kemarin angkat besi kita dapat emas. Itu kan bibitnya dari Muba. Siapa yang menabur pertama itu? Ya Pak Alex. Itu. Berbicara soal dunia olahraga dan atlet Pak ya. Waktu Pak Alex Nurdin berkiprah memegang Sriwijaya FC Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pegiat olahraga waktu itu Pak? Ya, Pak Alex pada itu 2008 menjadi pemenang Pilgub. Pada saat itu Pak Sarial dengan Pak Baryadi yang pada saat itu megang Sriwijaya FC. Pak Sarial dengan Pak Baryadi welcome kita datang, Pak Alex. Pak Alex juga dia itu tadi dia punya semangat bahwa harus melebihi. Ya kan? Dia double winner. Kita triple winner ya. Misalnya kan? Boy, banyak prestasi Pak Alex. Kalah dalam tanda kutip lah kita enggak ya. Pak Sarial juara liga, juara Copa. Pak Alex juara liga, Copa, Inter Island, U21 banyak. Artinya apa? Artinya Pak Alex tidak melihat itu masalah. Ini kebanggaan. Kebanggaan bos, Sriwijaya itu kebanggaan. Tidak ada bos klub di Indonesia ini seperti Sriwijaya itu tidak ada. Tidak ada. Muri lah istilahnya, dapat muri kita kan. Tidak ada bos. Double winner, triple winner, semua. Tidak ada piala di Indonesia ini tidak diambil oleh Sriwijaya. Terakhir U21. U21 kan. Sekarang ya macam-macam lah, ada pro apa-apa. Tapi waktu itu gitu. Nah, jadi Pak Alex itu dari sisi apapun semangat untuk berlomba-lomba yang terbaik itu yang harus kita teladani. Contoh misalnya Bapak kita S2 misalnya, kita ya harus doktor. Kan itu semangat itu. Yang kita ini jangan sampai Bapak aku dulu S2 aku ini apa pokoknya nak S2 duit kok ya jadilah. Jangan sampai tidak. Itu semangat yang ditanamkan oleh Pak Alex buat generasi masyarakat Sumatera Selatan itu. Berlomba-lombalah kalian dengan yang lebih baik. Wih, kalau itu terjadi, hebat. Hebat. Dari sisi infrastruktur, kesehatan, ya kan? Luar biasa Pak Alex. Bangun rumah sakit paru, rumah sakit Mato, rumah sakit Fatimah, kan? Luar biasa kenang-kenangan dia itu kan. Terus sudah itu bangun infrastruktur Jakabaring 350 hektar. Internasional semua, enggak ada yang skala nasional gitu kan. Itu maksud kita itu. Jadi Pak Alex itu punya filosofi yang kita harus teladani, ya semangat kompetisi supaya lebih baik dari sekarang gitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kita kan sudah tahu nih, Pak, riwayat dari Pak Alex Nurdin, kebaikan-kebaikannya beliau waktu selama menjabat, Pak ya. Ada nggak, Pak, kalau misalnya kebaikan yang dilakukan oleh Pak Alex Nurdin, tapi belum ada orang yang tahu, Pak? Dan cuma orang-orang yang dekat yang tahu. Ya kebaikan Pak Alex itu, yang Pak Alex sendiri tidak tahu, kadang-kadang harus diberitahu itu. Misal contoh, misalnya dia banyak mengumrohkan orang. Yang kedua, kebaikan dia itu yang dia tidak tahu. Banyak dokter yang lahir dalam tanda kutip dari orang yang kemungkinan tidak mampu kuliah dokter, jadi dokter. Itu kan? Jadi kebaikan dia itu, Pak Alex baik sendiri kadang lupa dengan kebaikan itu. Saking banyak dia nanam gitu. Santri jadi dokter, kan? Luar biasa bos. Santri jadi dokter. Ada yang dokter sini, dokter situ. Terus yang kebaikan dia yang semua orang juga kan karena ribuan
ratusan bahkan ribuan yang disebar kebaikan. Dulu ada namanya sekolah SMA Sumsel unggul rasanya ya dulu ya, kerjasama dengan Sampurna Foundation. Itu kalau tidak nilai bagus, anak tidak mampu, itu tidak bisa masuk situ. Sekarang anak-anak itu sekolahnya di Sydney, sekarang jadi orang kan, bayangin. Jadi Pak Alex itu tidak tahu dia. Nah, aku baca berita di mana hari Seribu atau mana? Yang anak yang digandeng dia itu, yang kecil itu, siapa itu namanya Gandhi, Abu Gandhi siapa itu? Sekarang udah jadi guru. Bayangkan anak kecil itu sekarang jadi guru dan cita-citanya pengen punya pemimpin yang seperti Pak Alex supaya meneruskan program. Ada sekolah gratis, berobat sekali. Alhamdulillah sekarang kan ada makan gizi gratis. Terobosan-terobosan pemimpin yang begitu yang kita inginkan gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.